Tapi kita menempatinya sejak belum ada batu bata, belum ada tikar, belum ada peker. Jadi kita dalam mengelola masjid ini lebih mengutamakan fungsinya daripada bangunannya. Karena kita punya prinsip bahwa memakmurkan jamaah itu lebih utama daripada kita membangun menara dan kubah. Masjid tidak harus ada kubah dan menaranya, tapi yang pasti harus ada kemanfaatnya bagi jamaah, masyarakat, maupun pondok-pondok sekitar. Waktu itu saya sholat malam dengan anak-anak. Awalnya saya mengajak adalah keluarga terutama. Alhamdulillah waktu itu anak saya laki-laki dan perempuan jam 3 saya bangunkan sholat tahajud di masjid ini. Belum ada atapnya juga waktu itu. Nah, kita minta ke anak-anak itu, yuk kita panggil jamaah, minta pertolongan Allah. Masjid Khairul Ummah, masjid sejuta sedekah kan gitu. Waktu itu dengan cuma dana 150.000 itu bisa untuk menjamu sekitar awal itu 70 jamaah. Alhamdulillah dari awal 20-30 jamaah sekarang alhamdulillah sudah sampai 400 jamaah dan alhamdulillah sudah sampai luar. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Perkenalkan, nama saya adalah Bapak Bangun. Saya merupakan pengasuh Masjid Khairul Ummah Tambaan Semawung Sedayu Muntilan yang berlokasikan di Dusun Semawung, kemudian Kelurahan Sedayu, Kecamatan Muntilan. Sejarahnya kita awali dari kita hijrah dari riba dulu. Kebetulan saya punya satu buah toko yang waktu itu ingin kita jual untuk melunasi hutang saya. Tapi qadarullah hutangnya lunas, kemudian tokonya masih utuh, tidak terjual. Makanya kita sudah komitmen bahwa ini sudah kita tidak punya. Makanya akan kita kembalikan ke Allah kembali. Makanya begitu kita lunas, kita jual toko, kemudian untuk mengawali membeli tanah Masjid Khairul Ummah. Waktu itu kita baru bisa bayar separuhnya, yang separuhnya masih hutang sama pemilik, tapi qadarullah ya pemiliknya juga punya kelonggaran waktu, kita dikasih waktu untuk membayari kekurangannya itu 2 tahun. Tapi qadarullah Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1 tahun kita sudah lunas dan alhamdulillah juga waktu itu bangunan sudah jadi lantai 1. Kemudian akhirnya kita lanjutkan di lantai 2. Tapi kita menempatinya sejak belum ada batu bata, belum ada tikar, belum ada peker. Jadi kita dalam mengelola masjid ini lebih mengutamakan fungsinya daripada bangunannya. Karena jangan sampai bangunan masjid itu menjadi bangunan besi dan beton. Bagus bangunannya, tapi tidak ada jamaahnya. Maka kita lebih mengutamakan untuk membangun jamaahnya dan memakmurkan jamaahnya. Dan alhamdulillah kita lantai 1, 2 sudah terrealisasi, tapi kita belum sempurna. Karena apa? Belum ada kubah dan menaranya. Memang kubah dan menara ini sengaja kita pangkas. Kenapa? Karena kita punya prinsip bahwa memakmurkan jamaah itu lebih utama daripada kita membangun menara dan kubah. Masjid tidak harus ada kubah dan menaranya, tapi yang pasti harus ada kemanfaatnya bagi jamaah, masyarakat, maupun pondok-pondok sekitar. Kebetulan kita memang lihatnya waktu itu tanah ini. Dan kenapa di sini? Karena saya merasa ini kok Allah ngasih sesuatu yang di sini bangunnya masjid kan gitu. Karena harus pinggir jalan, mudah diakses meskipun jalan kecil, tapi biar lalu lintas, mobilitas itu mudah dijangkau. Kemudian kita juga melihat bahwa perkembangan pemukiman itu insya Allah kedepannya akan ke arah sini. Maka kita sebelum ada pemukimannya, kita membangun masjidnya dulu. Biar nanti kalau di sini jadi pemukiman padat penduduk, menjadi pemukiman yang barokah karena di dalamnya sudah ada masjid dulu. Dari strategis tempat ya, salah satu penentu. Insya Allah ya, karena biasanya kalau mungkin masjid-masjid tradisional tempo dulu ada masjid itu masuk ke gang-gang sempit, tapi kita mencoba bahwa masjid itu sesuatu yang mudah dijangkau. Kenapa kita pilih yang pinggir jalan? Karena misalkan ada musafir bepergian, tidak ada
cash flow untuk untuk nginap di penginapan. Nah, masjid jadi solusi, nanti bisa singgah di masjid. Dan paling tidak kita juga siapkan soft drink atau air mineral lah setidaknya. Syukur-syukur nanti kita bisa menyiapkan makan dan lain sebagainya. Kalau untuk ini, tadi kan lokasi tempat sudah tempat sini, terus untuk segi pembangunan sendiri gimana, Ustaz? Apakah ada tantangan-tantangan atau gimana untuk bangun di sini? Tentu saja ada, karena kita dapat PR dari Ustadz Jajir Joko Karyan kemarin, yaitu kita boleh sampaikan bahwa kita membangun masjid itu dengan iman, dengan takwa, bukan dengan proposal. Nah, ini awalnya kita juga kebingungan bagaimana mengaplikasikan yang disampaikan beliau, tapi kita karena takdim ya sakmina wa ata'na, alhamdulillah akhirnya Allah datangkan berbagai macam pertolongan sehingga sampai terwujud masjid yang seperti ini. Bukan lebih ke fisiknya ya? Iya, kita lebih membangun ke jamaahnya. Nah, terus ini awalnya dulu kan dari sebelum ada bangunan sama sekali. Iya, iya. Iya. Nah, tadi kan PR-nya adalah mencari jamaah. Iya, iya. Itu gimana kemarin? Untuk cari jamaah sendiri gimana? Kita selalu kembalikan semua permasalahan itu kepada Allah. Kita belajar dari sirah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan membangun Baitullah di tengah padang pasir di Makkah. Itu samina wa ata'na. Biarlah Allah yang akan menghadirkan jamaahnya. Begitupun di sini kita berpegang teguh pada sirah ini bahwa ketika kita bangun, Allah nanti yang akan mendatangkan jamaahnya. Bahkan waktu itu kita belum ada toa, belum ada speaker, kita pakai kentongan manggil. Tapi biarlah Allah yang memanggil, biarlah sekedar kentongan, tapi ini sampai ke hati jamaah dan menggerakkan jamaah untuk datang ke masjid jamaah dan ikut kajian. Itu awalnya dulu berapa saat? Masih ingat awal pertama kali, pas awal-awal itu rata-rata jamaah berapa? Awalnya itu karena kita juga bingung. Waktu itu saya sholat malam dengan anak-anak. Awalnya saya mengajak adalah keluarga terutama. Alhamdulillah waktu itu anak saya laki-laki dan perempuan jam 3 saya bangunkan sholat tahajud di masjid ini, belum ada atapnya juga waktu itu. Nah, kita minta ke anak-anak itu, yuk kita panggil jamaah, minta pertolongan Allah. Dan kemudian alhamdulillah dari beberapa tetangga mau hadir, kemudian alhamdulillah akhirnya jamaah itu lumayan banyak. Itu dulu waktu sampai digunakan untuk sholat itu berapa lama? Dalam artian itu kriterianya itu udah ada bangunan apa gitu? Kita waktu itu yang penting bisa digelari kloso saja. Jadi tembok belum ada, pintu belum ada, listrik juga belum ada. Waktu itu pakai emergency, kalau enggak ya pakai lilin. Tempat wudhu juga belum ada, ya udah pakai ember dibolongi. Merasakan perjuangannya. Iya, iya. Jadi mulai kelihatan dari proses jamaah itu. Kira-kira kalau dari perubahan sendiri dari segi jamaah itu mulai kelihatan pengen sholat di sini itu berapa lama? Itu mulai tumbuh dan hadirnya jamaah yang luar kampung. Karena itu ketika kita mulai mengadakan warung sedekah subuh. Nah, warung sedekah subuh ini kita awali dengan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita ajak ngaji bareng, taklim bareng. Kemudian baru kita ajak sarapan. Awalnya begitu karena masih awal-awal. Tapi seiring berkembangnya jamaah, kita tingkatkan amalannya apa? Oh, udah kita tingkatkan untuk diajak sholat suruh. Kemudian kita tingkatkan lagi jamaah untuk mau ngaji one juz. Baru nanti ditutup dengan sarapan bareng. Makanya kajian subuh itu judulnya kita adalah warung sedekah subuh. Kemudian jamaah itu kita undangi per rumah. Dan kemudian kita bikinkan undangan juga kayak undangan mantan itu. Berarti itu disebar ke desa mana saja? Ya, awal-awalnya kita cuma ke dusun sini, dusun masyarakat sekitar. Kemudian kita merambah ke beberapa dusun di sekitar.
Itu berapa undangan itu kalau yang warung itu awal-awalnya karena kita memang belum ada belum ada donasi dan lain sebagainya untuk pengadaan makan-makannya, itu kita awali dari 50 undangan, kemudian kita tambah lagi. Itu rutin, Ustaz? Rutin setiap subuh, tiap hari Ahad kita. Tiap hari Ahad. Ya. Nah, itu program warung sedekah subuh itu dari awal mulai terbentuk gitu. Tantangannya apa? Tantangannya adalah ketawakalan bahwa jamaah itu datang ke masjid itu membawa rezeki sendiri. Karena apa? Kadang kita nggak ada donasi, yang penting kita masak dulu. Insya Allah nanti kan Allah yang hadirkan. Karena kita berprinsip sebagai DKM, atau lebih tepatnya kalau kita di sini kita sebut pengasuh, itu bahwa jamaah itu adalah anak-anak kita, kemudian anak-anak kita itu sudah pasti membawa rezekinya sendiri-sendiri. Kita sebagai orang tua, sebagai pengasuh hanya menyajikan saja. Nah, itu awalnya ini enggak ketika mulai buat program-program itu dari warung sedekah subuh terus di ini, ada nggak itu warga yang sekiranya tuh kurang nyaman gitu, terus warga itu kayak datang ke sini kayak terus ada yang nggak enak, itu sempat ada gitu? Ya, sedikit-sedikit ada. Memang itu bagi dinamika dakwah kita, apalagi masjid kok pakai makan-makan. Awalnya kan masjid kok gimana mangan kan gitu. Tapi kita selalu berpegang teguh dari para pendahulu kita, para ustadz, para kiai pendahulu kita, seperti ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingin mengajak orang berjamaah, orang ngaji, orang sholat, kan mereka dengan mengasih makanan dulu. Sebenarnya kan kita kembali ke pola lama kan gitu. Cuma yang selama ini udah mulai dilupakan. Masjid itu sekedar untuk tempat sholat saja. Kan gitu. Kalau undangan tadi berarti setiap pekan kita undang itu? Awalnya kita undang, tapi qadarullah setelah terbentuk itu alhamdulillah tanpa undangan sekarang. Yang undang langsung Allah sendiri. Mengetahui mereka. Berapa lama? Kita sekitar 4 bulanan kalau tidak salah, kurang lebih 4 bulan. Tiap pekan diundang. Iya, diundang. Awalnya juga kita diledekin, mengajian kok ada diundang kan. Undangannya dicetak atau lewat? Awalnya kita cuma fotokopi, kemudian kita bikin kayak undangan mantan itu. Jadi biar orang itu tidak kesannya tidak datang ke pengajian, tapi ini datang ke undangan rumah makan kan gitu. Iya. Bahkan ini kemudian kita bikin di meja para jamaah itu adalah menu sedekah 1.000. Nah itu. Ini kita tiap meja kita kasih seperti ini di meja untuk makan. Ini ada menu-menu sedekah di hari Ummah. Memang konten kita adalah Masjid Hari Ummah, masjid sejuta sedekah kan gitu. Kemudian di sini juga ada SOP makan dan minum. Karena kita sudah sedekah makan, tapi kita tidak menerapkan SOP makan dan minum. Kadang makan dan minumnya masih berdiri dan lain sebagainya. Padahal kan ada adab-adabnya, ada doanya. Maka kita cantumkan di meja itu satu meja, satu menu. Kemudian ada adab-adabnya, ada adab ya. SOP makan dan minum. Semoga yang kita makan dan minum menjadi energi kita beramal soleh. Semoga yang kita makan dan minum menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Semoga yang kita makan dan minum menjadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, dan keistiqomahan. Ini ada SOP makan kita. Kemudian yang sini adalah adab-adab makan. Ini sebagai syiar juga ya? Iya. Biar datang ke masjid, makan-makan di masjid itu keren kan gitu. Nah, kalau untuk nanti buat warung sedekah makan itu, itu awalnya dari biaya mana, Ustaz? Dengan biaya bangunan kan masih dibangun juga. Awalnya ya dari kita kan ada sedekah Jumat keliling itu sejak kita belum ada masjid ini. Kemudian kan setiap Jumat itu kan kadang ada saldo. Ada saldo itu kemudian kita kumpulkan untuk mengawali
warung sedekah subuh di Hori Umah ini. Kemudian karena kita sebagai pengasuh itu bertanggung jawab atas kemakmuran jamaah, makanya ya kita sebagai pengasuh yang harus mengawali. Waktu itu dengan cuma dana 150.000 itu bisa untuk menjamu sekitar awal itu 70 jamaah. Berarti kan satu porsi berapa itu? Air sudah makan, minum, ada gorengan kan nggak ada 30.000. Tapi kita masak sendiri. Kita ada dapur umat. Terus selain makan di ini ya, selain sedekah subuh makan itu, warung, program yang lain apa saja, Kak? Program yang lain setelah kita warung sedekah subuh ini berjalan, kita tambah lagi kajian di hari Senin. Nah, kenapa di hari Senin? Karena itu hari pertama ya. Awalnya juga pada ragu loh, kenapa hari Senin? Hari Senin kan hari pertama kerja. Ya orang hari pertama kerja ya kita ya hari pertama ngaji kan gitu. Ya alhamdulillah awalnya cuma 20-30 jamaah. Kemudian kita bikin program bagaimana untuk orang biar mau datang ke Masjid Hori Umah. Ya udah kita bikin pasar bahagia. Pasar bahagia kita adalah bagi-bagi sayur gratis, sayur segar. Cukup bayar dengan doa. Begitu ngaji selesai bisa bawa sayuran secara gratis juga. Itu juga undangan juga atau? Waktu itu kita sudah tidak menggunakan undangan. Tapi kita sudah bentuk grup WA, grup masjid, kemudian kita sebar flyer di WA grup, kemudian kita japri ke jamaah yang sudah nge-save nomor kita, kemudian oh ini besok ada kajian, ini ustadznya yang ngisi, kemudian ini loh ada sayuran yang bisa dibawa pulang. Alhamdulillah dari awal 20-30 jamaah, sekarang alhamdulillah sudah sampai 400 jamaah dan alhamdulillah sudah sampai luar. Kalau dari perkembangan bisa sampai jamaah itu berapa lama, Ustaz? Ya begitu kenaikan drastis jamaah itu ketika masjid itu menghidupkan Baitul Quran. Itu yang kita rasakan. Awalnya kita start aja ya tumbuh tapi pelan sekali. Tapi ketika kita menerapkan one day one juz di masjid ini, pertumbuhan jamaah itu luar biasa. Yaitu qadarullah karena memang ketika masjid itu dihidupkan Baitullahnya yaitu untuk tempat sholat sudah, kemudian kita hidupkan Baitul Qurannya, ternyata luar biasa. Keberkahannya Allah menghadirkan berbagai macam keberkahan, kemudian jamaah yang luar biasa. Dari program-program yang sudah berjalan ini, Ustaz, ini kan biasanya ada program masjid yang harian, kanan, iya. ada program masjid bulanan, tahunan. Nah, itu program-program itu apa saja? Nah, yang harian itu adalah kita inspiring, infak sering-sering. Itu kita edarkan kotak infak tiap ba'da subuh sama ba'da maghrib. Itu yang harian. Kemudian yang untuk pekanan itu ada sedekah subuh untuk makan-makan itu. Nah, untuk hari Ahad kemudian ada sedekah sayur. Itu termasuk pekanan. Kemudian ada sejuk, sedekah Jumat keliling. Ini juga per pekan di hari Jumat. Nah, sejuk ini kita programkan bukan hanya untuk Hori Umah, tapi kita Hori Umah bergerak ke masjid-masjid yang belum mengadakan sedekah Jumat. Kita datangi, kita bawakan sedekah Jumat, kita motivasi agar kedepannya masjid itu mengadakan sedekah Jumat di tempatnya masing-masing. Kemudian yang bulanan kita ada infak beras masjid. Infak beras masjid ini adalah membagikan beras untuk jamaah mustahik sama beberapa mitra pondok dan mitra masjid yang lain. Oh, yang masjid ini mengadakan sedekah Jumat, ya udah mau makan-makan enggak. Kalau mau makan-makan kita sedikit membantu berasnya. Kemudian pondok ini ada penghafal Al-Quran. Kemudian ada rumah yatim. Ini kan anak-anak ini mereka juga dalam menuntut ilmu menghafal Al-Quran. Maka kita kasih berasnya dengan harapan apa? Dari beras ini menjadi energi positif untuk para santri menghafalkan Al-Quran. Rutin ya program? Insya Allah rutin. Ya Allah mudahkan. Terus ini kan jamaah juga udah banyak. Iya. Dari masjid sendiri itu bagaimana untuk memberikan pelayanan pada jamaah ini dengan ada yang dari luar, ada yang dari luar daerah. Iya. Itu gimana itu? Kita awalnya itu memberikan pelayanan periksa gratis di klinik terdekat dari kita. Dan tiap jamaah itu kita
himbau untuk bikin kartu jamaah sebagai database kita, sama untuk apa? Mereka kalau mau periksa cukup tunjukkan kartu bahwa beliaunya adalah anggota jamaah Khairul Ummah. Kemudian yang bayari nanti dari masjid. Uangnya ya juga dari jamaah, kembalikan ke jamaah. Kemudian kita juga sering silaturahmi ke tempat jamaah. Dan tidak hanya kalau pas ripah atau sakit jamaahnya. Sesekali kita memang kita legake untuk mengunjungi silaturahmi ke jamaah. Kemudian tidak hitung apa, kita bawakan buah tangan, entah itu souvenir, entah itu buah tangan. Yang penting sebagai bentuk perhatian, rasa kekeluargaan kita kepada jamaah dan sebagai bentuk orang tua memperhatikan anaknya. Menarik kalau ini. Jadi bangunan ini itu lebih ke fungsi ya. Lebih ke fungsi ya. Itu dengan bangunan seperti ini, gambarnya Ustaz, itu berapa jamaah yang harapannya kan ya ada impian lah gitu. Iya. Yang nanti bisa memenuhi sini. Nah, idealnya lantai 1 sama lantai 2 itu karena memang keterbatasan tempat itu kita cuma mungkin muat 150 sampai 200 mungkin. Karena memang waktu itu kita juga tidak ada gambaran akan jamaah banyak kan gitu. Ya kita karena berada di tengah sawah, tapi ya kita membangun segini itu sudah merasa besar waktu itu. Tapi ternyata dengan segini itu kalau pas ada acara kajian-kajian itu ternyata tidak mencukupi. Tapi kita tidak terburu nafsu untuk membesarkan bangunannya, tidak. Tapi kita lebih memperluas memperluas kemanfaatan dari Masjid Khairul Ummah. Biarlah ketika mereka sholat jamaah 5 waktu di tempat masjid-masjidnya sendiri yang dekat, biar masjid yang dekat itu juga ramai. Kemudian sesekali ya kita datangkan lewat event-event di Masjid Khairul Ummah kan gitu. Jadi kita itu bergerak dan menggerakkan, tidak cuma ingin makmurnya sendiri, tapi juga harus ikut memakmurkan masjid lain. Kalau biasanya ini tadi beberapa jamaah dari luar gitu. Iya. Nah, itu kalau sekarang yang terdata itu ada berapa lokasi yang datang ke sini? Sekitar 10 kecamatan mungkin ya. Iya. Soalnya paling jauh. Yang paling jauh itu mungkin dari Magelang ya, Magelang kota. Itu kok bisa sampai ke Magelang itu gimana? Ya, qadarullah Allah yang menyampaikan berita soal Khairul Ummah ini. Karena kalau Allah sudah yang berkehendak kan kita juga nggak tahu bagaimana Allah menyampaikan bahwa di tengah sawah di Dusun Tambak Semawung itu masuk gang kecil itu ada masjid kan gitu. Kemudian yang punya program-program memakmurkan jamaahnya. Dan satu lagi kita terbuka untuk semua harokah. Masjid kita buka 24 jam, terbuka semua harokah, ramah untuk anak-anak, ramah untuk musafir, ramah untuk jumlah, ramah untuk lingkungan juga. Dari jamaah-jamaah itu ada yang biasanya itu kan mungkin dengan kayak tadi keunikan jamaah lah gitu. Iya. Itu biasanya yang paling dirasakan sendiri itu ketika melayani jamaah itu gimana, Ustaz? Ada tantangan gimana kalau melayani jamaah dengan sebanyak itulah gitu? Ya karena kita sebagai orang tua ya kita memposisikan diri sebagai orang tua, tapi yang kita jadi orang tua bagi orang tua yang lebih tua daripada kita. Kan gitu harus banyak ngomong. Yang penting ketika jamaah itu berbicara kita dengarkan. Kemudian kita tampung, ya kita iyai kan, seperti kita ketika kita punya anak minta ini atau itu begini begitu, kita belum ada yang penting diijau ini kan gitu. Yang penting jamaah itu merasa nyaman gitu. Ini Ustaz, jadi dari bangunan sini ini udah berapa persen? Ini sekitar 75 sampai 80% ya, karena yang belum terrealisasi, yang jelas belum terrealisasi yaitu kubah dan menara. Tapi memang ini kita sebagai pengasuh itu untuk membangun menara dan kubah ini kita tunda, kita pangkas, gambarnya kita pangkas. Karena apa? Kita lebih mengutamakan untuk memakmurkan jamaahnya, kemudian kita makan fungsinya, karena menara dan kubah dibangun dengan ratusan juta. Ketika jamaah tidak bisa makan, butuh beras, kan tidak bisa kita potong, kita jual untuk
ditukar beras jika zakat jamaah gitu. Yang penting adalah kita membangun fungsinya. Kan masjid tidak harus ada kubah dan menaranya kan gitu. Jadi juga alhamdulillah juga berkaitan bagaimana ikut meramaikan masjid yang lain, meramaikan masjid hanya meramai sendiri. Iya. Itu gambarnya seperti apa, Ustaz? Meramaikan masjid yang lain itu meramaikan masjid yang lain. Ya itu kita datang masjid-masjid yang lain itu di hari Jumat tadi, di hari Jumat dengan sedekah Jumat sejuk atau kita singkat dengan sejuk, sedekah Jumat keliling. Nah, kita silaturahmi ke masjid-masjid yang jamaahnya sering ngaji ke sini, kemudian di sini perlu kita adakan sedekah Jumat rutin kan gitu. Kemudian kita juga misalkan ada kajian di masjid-masjid lain, kita umumkan pas kajian di sini, sehingga jamaah yang di sini kajian sini juga ikut hadir di tempat kajian yang lain, di masjid-masjid yang lain. Nah, kalau di sini ada, selain tadi kan ada beberapa program ya, ini macam-macam program untuk mensupport ekonominya tadi, Ustaz. Apakah ada semacam usaha juga di masjid ini gitu? Kita ada, tapi memang masih kecil, yaitu di depan ada pom mini, kemudian ya kita jual BBM pertama, Pertalite, kemudian jual es krim, jual gas. Paling tidak kita bisa menjawab kebutuhan jamaah, dan keuntungannya itu adalah 100% untuk masjid, karena itu badan usaha dari masjid. Semoga dari warung yang kecil ini nanti bisa tumbuh, bergerak, nanti menjadi warung yang besar, mungkin bisa jadi swalayan dan sebagainya, yang itu bisa menyuplai kegiatan kemakmuran masjid di Khairul Ummah. Nah ini untuk harapan dari masjid ini gimana, harapan masjid Khairul Ummah? Harapan Masjid Khairul Ummah itu punya 4 pilar, yaitu Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah. Karena memang 4 fungsi masjid ini harus kita fungsikan semua, biar kita menjadi setidaknya masjid 4.0. Ini untuk pesan-pesan untuk takmir masjid, biar teman-teman takmir itu tergerakkan atau inspirasi ya. Oke, siap. Kita berpesan kepada seluruh DKM dimanapun berada atau takmir masjid, mari kita kelola masjid ini secara syar'i sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah. Dan jangan takut ketika kita mengelola masjid, karena masjid itu Allah sendiri ownernya, dan insya Allah Allah sendiri yang akan menghadirkan pertolongan-pertolongannya. Jangan takut buat program, jalankan program, yang penting kita bergerak, netes tumbuh. Jangan terpaku keterbatasan finansial dan lain sebagainya, yang penting kita bergerak. Kita yakin Allah akan mendatangkan pertolongan. Tapi kalau kita tidak pernah bergerak, Allah juga tidak akan mendatangkan pertolongan. Jadi kita sebagai DKM harus bertanggung jawab atas kesejahteraan kemakmuran jamaahnya. Karena kita kelak akan dihisab ketika kita diamanai menjadi DKM pengasuh masjid itu benar-benar memakmurkan masjidnya, ataukah kita cuma sekedar jadi DKM itu sekedar tertulis di papan atau apa, tapi tidak menjalankan fungsinya sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah itu mengelola Masjid Nabawi, beliau selalu banyak di masjid, karena setiap saat umat itu butuh sharing dan lain sebagainya. Ya, demikian dari Masjid Khairul Ummah. Kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa, dan mari kita jadikan masjid-masjid kita masjid yang wakafnya produktif, masjidnya multifungsi, anak yatim disayangi, para penghafal Al-Quran disayangi, fisabilillah juga disayangi, diperhatikan, disejahterakan. Demikian dari kami, pengasuh Masjid Khairul Ummah, Tambahan Semawung Sedayu Muntilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.